warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar mengenal mikroskop yang sangat familiar untuk laboratorium biologi yang biasa digunakan untuk mengamati benda-benda mikroskopis atau benda-benda kecil remit yang tidak dapat kita amati menggunakan mata biasa. Jadi kita harus menggunakan bantuan alat ini. Adapun nanti pengenalannya akan saya lakukan mulai dari awal bagaimana cara pemasangan mikroskop ini, karena mikroskop ini memiliki fitur canggih yang dapat langsung terhubung dengan laptop dan dapat kita tayangkan melalui LCD proyektor. Dan juga tidak perlu kita nanti menggunakan lensa ukelirnya karena sudah terdapat layar di sini dan langsung bisa kita lihat di laptop. Oke, bagaimana caranya? Silahkan nanti simak video yang akan saya buat untuk mempermudah siswa mengenal mikroskop jenis baru yang kami miliki ini, yang dia memiliki harga belasan juta rupiah. Oke, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasang instalasi listrik. Ini listrik atau kabel powernya. Nanti kita masukkan ke bagian belakang. Kita colokkan. Oke. Kemudian langkah kedua, kita akan memasang atau menyambungkan mikroskop ini dengan laptop yang sudah kita siapkan. Kita buka di sini ada saluran kabel USB. Ini kabel USB-nya, tinggal kita colokkan saja. Kemudian kita masukkan kabel USB yang berasal dari mikroskop ke laptop kita. Kalau sudah, kita akan coba memulai menghidupkan mikroskopnya. Sahabat sekalian, yang pertama akan kita lakukan untuk menghidupkan mikroskop ini, tadi sudah kita pasang kabelnya, sudah kita pasang kabel ke laptopnya. Sekarang kita akan nyalakan. Di sini ada tombol power, kita hidupkan. Nah, ketika kita hidupkan, kita sudah bisa melihat ada lampu yang menyala di sini. Kemudian untuk mengatur lampu dari cermin ini untuk menayangkan sampai ke objek, itu kita bisa berputar-putarkan ini untuk mengatur kecerahan lampu yang bisa kita gunakan. Kemudian setelah itu, untuk dapat melihat objek, kita bisa menggunakan dua lensa okuler di sini. Tetapi untuk kali ini saya tidak menggunakan lensa okuler ini. Yang bisa kita lihat, tinggal kita pasangkan saja nanti lensa okulernya. Tapi saya tidak menggunakan lensa okuler yang ini karena kita akan menggunakan layar monitor yang terdapat di sini. Bagaimana caranya? Di sini ada tombol power. Nanti kita tinggal klik saja tombol powernya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat objek yang sudah saya pasang, yaitu bagaimana cara memutarnya. Sangat mudah sekali memutarnya. Ingat teman-teman sekalian, di sini kita bisa menggunakan perbesaran awal. Cara mengambil objeknya yaitu dengan cara diambil seperti biasa. Bisa menggunakan sampingnya. Nah, ini kita menggunakan objek stomata tumbuhan untuk melihat objek yang terdapat di dalam stomata daun ini. Nah, untuk caranya kita akan melihat melalui perbesaran yang paling kecil terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan perbesaran 4. Oke, bisa kita lihat perbesaran 4 atau perbesaran 10 juga bisa, atau perbesaran 40 yang paling besar, 40 dan 100 pun bisa. Jadi kita gunakan yang 10 saja. Kita akan melihat cara memutarnya. Kita tidak perlu seperti yang manual menggunakan mikroskop kecil, yaitu dengan cara kita memutar ininya saja. Ini ada pemutar kasar dan ada pemutar halus.
pemutar kasar itu digunakan untuk memfokuskan objek yang terdapat di bagian kaca objek ini dengan cara memutarkannya seperti ini. Nanti dia akan naik dan kita akan bisa melihat hasilnya melalui layar tanpa kita melihat di lensa okuler. Nah, ini hasilnya. Saya dekatkan dulu. Oke ya. Ini hasil dari pengamatan jika kita menggunakan perbesaran lensa objektif yang dia perbesaran 10. Bagaimana kalau kita menggunakan perbesaran yang 40? Ini nanti yang dia terlihat kecil-kecil ini dia akan terlihat lebih besar, yaitu dengan cara kita harus tahu kalau dia perbesaran 10, biasanya lensa objektifnya itu tidak menempel pada kaca objek. Sedangkan yang dia menggunakan perbesaran 40, kita harus lebih hati-hati karena untuk perbesaran 40 itu dia akan menempel pada objek, sehingga kita harus memiliki kehati-hatian agar supaya kaca objek yang berada di bagian bawah itu dia tidak akan pecah. Coba kita akan lakukan pengamatan menggunakan perbesaran lensa objektif yang 40. Jika dikalikan dengan lensa okuler yang dia 10, maka perbesaran ini adalah 400 atau 10 kali 40. Kita akan lihat, kita putar pemutar kasarnya yang besar ini, sedangkan yang kecil ini pemutar halus digunakan untuk apabila masih terdapat buram-buram nanti bisa kita gerakan lagi. Ya, dia sudah sangat menempel. Oke. Nah, ini terlihat bagaimana cara menggeserkannya. Cara menggeserkan ada dua di sini. Yang pertama kita bisa putar yang paling yang sebelah atas. Itu digunakan untuk dia bergerak ke arah dalam dari mikroskop. Ini kita cari. Nah, ini adalah stomata yang kita cari. Sedangkan untuk sebelah ke kiri kanan itu bisa menggunakan yang bagian bawah. Nah, ini hasil dari pengamatan kita mikroskop, tidak terlalu lama. Cukup kita pasang langsung kita amati, itu bisa. Nah, setelah ini kita akan mencoba memasukkan gambar ini ke dalam laptop yang sudah saya siapkan tadi. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Baiklah, kita akan lanjutkan proses penggunaan mikroskop tadi. Jangan lupa sambil ngopi. Oke, kita lanjutkan. Untuk proses pertama, di sini sebelumnya sudah pernah saya install di beberapa hari yang lalu. Jadi untuk menggunakan mikroskop ini ke dalam laptop, yang perlu kita ketahui adalah kita harus menginstal dulu. Ini hasil instalannya. Kita buka, namanya Icerdas V.7. Nah, di sini ada, kita klik saja di bagian ujung, ada gambar mikroskop. Kemudian kita ambil, ada dua mikroskop, nanti jangan bingung, silahkan pilih salah satunya dulu. Kalau kita pilih yang kamera satu, kita lihat dulu, oh ternyata kamera satu ini digunakan untuk tampilan webcam yang kita miliki. Berarti kita harus menggunakan kamera 2. Oke, kita coba di kamera 2. Nah, ini sudah tampil. Nah, untuk menampilkan ini bisa dilihat ini, bisa kita lakukan pergerakan untuk melihatnya. Ini kita gerakkan bagian pemutar tadi untuk bisa melihatnya. Nah, ini yang penting sudah nyambung ya. Ini hasil dari pengamatan di mikroskopnya, dan fitur dari mikroskop ini bisa merekam gerakan yang kita lakukan dengan cara klik bagian start gambar video ini. Nah, ini proses ini sedang proses perekaman. Jadi kalau kita menggerakkan, ini tadi yang saya gerakkan ketika ininya bergerak. Ini adalah bagian mikroskop yang sebelah sini.
kita gerak-gerakkan. Nantinya ketika dia bergerak akan mengikuti pola kita menggerakkannya. Nah, ini nanti akan terekam. Oke, kalau sudah direkam kita stop. Oke, kalau sudah stop, dia nanti akan tersimpan di data dokumen secara otomatis. Kita lihat ada cerdas ini, kita buka di cerdas ini, kemarin sudah saya ini kan. Nah, ini hasil yang hari ini tadi sudah direkam, bisa kita tampilkan kepada siswa, kepada anak-anak apabila dia belum terlalu jelas. Nah, ini ya, ini hasil rekaman tadi, prosesnya. Nah, bisa dilihat gerak-gerakan tadi sudah terekam. Jadi mikroskop ini sangat membantu sekali untuk guru biologi dalam hal proses pengamatan objek mikroskopis yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Oke, demikianlah tutorial penggunaan, pengenalan, dan pemasangan mikroskop yang dia sudah cukup canggih ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.